Banyak sekali informasi mendetail mengenai siapakah Kurokawa Izana yang Takemichi dapatkan dari informasi Taiju di masa depan. Tetapi sial seribu sial, malah petaka datang menghampirinya. Mulai dari Kisaki yang menembak mati Naoto, serta munculnya Kurokawa Izana di hadapannya. Dan lebih parahnya lagi, di masa depan, Takemichi tertembak oleh teman masa kecilnya sendiri, yaitu Kakucho. Tetapi semangat di matanya tidaklah pudar. Begitu pula Naoto, dengan sisa nafas dan kekuatan yang mereka berdua miliki. Akhirnya mereka melakukan jabat tangan terakhir dan mengantarkan Takemichi kembali lagi ke masa lalu untuk terakhir kalinya. Dan mau tidak mau, jika Takemichi ingin menghidupkan kembali Naoto di masa depan, maka dia harus menuntaskan urusannya dengan Tenjiku kali ini. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, Mimin saranin bikin kopi, duduk manis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan mari kita fokus dengerin alur cerita Tokyo Revenger Art Tenjiku dari channel Edan ini, editor movie. Setelah semua yang terjadi di masa depan, kali ini akhirnya tibalah kembali Takemichi pada tahun 2006. Setiba di tahun itu, tanpa menunda-nunda, Takemichi lalu langsung saja pergi menemui Naoto dan langsung mengajak berjabat tangan. Tetapi bukan sebuah loncatan waktu yang ada, justru tidak terjadi apapun. Ya, mungkin itu adalah hal yang wajar karena Naoto di masa depan sudah mati dan satu-satunya cara adalah Takemichi harus benar-benar menyelesaikan misinya di masa lalu dan mengalahkan Kurokawa Izana untuk membuat masa depan berubah. Takemichi yang telah putus asa lalu menangis. Dia pun berkata, "Kau masih di sini ya? Pulang sajalah Naoto." "Oh, hujan. Naoto, kau masih ingat hari itu? Ketika pertama kali aku bertemu denganmu, Hina mati. Sehingga aku kembali lagi ke masa lalu. Aku dan kau yang dari masa depan bekerja sama sangat keras untuk menyelamatkan kakakmu. Namun aku tidak bisa kembali lagi ke masa depan karena kau yang di masa depan sudah meninggal. Aku sebaiknya melakukan apa sekarang? Tidak ada pilihan lain selain bertanya kepadamu ya." Lalu tiba-tiba terlihat sebuah sepatu perempuan. Ya, ternyata dari tadi yang menunggui Takemichi adalah dia. Tetapi Takemichi tidak sadar dan terus melanjutkan perkataannya. "Itu benar, aku hanya perlu merubah masa lalu lagi kan. Kemudian aku bisa selamatkan Naoto dan juga Hina. Itu benar sekali, kalau aku selamatkan kalian, maka aku bisa kembali ke masa depan. Dan kemudian aku gagal dan gagal lagi. Begitulah akhirnya. Apa mungkin sebaiknya aku mati?" Dan tiba-tiba Takemichi terkejut karena Hina tiba-tiba berada di belakangnya dan berkata, "Aku mencintaimu." Dan Takemichi yang terkejut pun merespon, "Hina, apakah kamu tadi mendengar semuanya?" Hina pun menjawab, "Ya, sepertinya kamu salah mengenali aku sebagai Naoto." Dan Hina meminta satu hal pada Takemichi. Dia pun berkata, "Takemichi dari masa depan, apakah kamu sudah melamarku?" Mendengarkan perkataan Hina, Takemichi lalu terkejut dan dengan ragu-ragu menjawab, Belum kulamar, tapi aku sudah berpikir matang untuk menikah." Mendengarkan jawaban dari Takemichi, Hina pun tersenyum manis dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku bisa mati dengan bahagia sekarang." Takemichi yang mendengar jawaban dari Hina lalu spontan meneteskan air matanya. Sungguh sebuah pertemuan yang tidak terduga yang telah dialami Takemichi. Hingga akhirnya fajar pun tiba dan tak sadar bahwa mereka telah menghabiskan malam itu bersama-sama.
Ya, sebuah malam sebelum gelombang besar akan datang ke dalam cerita kali ini. Dan keesokan harinya, Draken yang tak sengaja bertemu dengan Takemichi lalu mengajak Takemichi menuju ke rumah Maiki. Dan akhirnya Maiki berkata kepada mereka bahwa dirinya kemarin telah bertemu dengan Kurokawa Izana. Draken juga menyebutkan jika Kurokawa Izana dulu adalah kapten dari Black Dragon generasi ke-8. Draken pun melanjutkan jika Kurokawa memiliki hubungan dengan Shinichiro-kun, dan Shinichiro adalah pendiri dari Black Dragon, dan yang mengetahui hal ini hanyalah aku, Maiki, dan Baji. Kami memutuskan untuk merahasiakan hal ini karena Kazutora terlibat dalam masalah dengan Black Dragon. Maiki pun menyambung perkataan Draken. Sebelum aku bertemu dengan generasi ke-9 Black Dragon, aku sempat berbicara kepada saudaraku pada saat itu. Maiki berkata kepada Shinichiro-kun jika Black Dragon tidaklah sekeren yang dulu lagi, dan Shinichiro juga membenarkan hal itu. Sehingga Shinichiro memutuskan untuk meninggalkan Black Dragon kepada Maiki, dan dengan ini Draken berkata jika orang yang merusak Black Dragon sebenarnya adalah kapten ke-8, yaitu Kurokawa Izana. Kemudian Emma, adik Maiki, pun masuk, dan tidak sengaja Takemichi berkata, Kurokawa Izana, dia sebenarnya siapa? Dan dengan wajah polos, Emma pun menjawab, dia adalah saudaraku. Seluruh orang yang berada di ruangan itu langsung saja terkejut mendengarkan perkataan dari Emma. Maiki yang tetap tidak percaya justru dimarahi oleh Emma. Emma berkata, ayolah Maiki, sudah kubilang berapa kali, karena dia juga saudara tirimu. Emma pun melanjutkan jika nama aslinya juga adalah Kurokawa, dan mereka berdua telah berpisah saat Emma berusia 3 tahun. Serta Emma menambahkan jika Kurokawa itu sangat akrab dengan Shinichiro-kun. Untuk membuktikan hal itu, Emma lalu pergi untuk mengambil sebuah kotak kaleng, dan kotak itu sangat dipenuhi dengan surat-surat yang mana ini semua adalah surat yang telah ditulis oleh Kurokawa kepada Shinichiro-kun. Draken dan Takemichi yang telah membaca beberapa surat itu tapi belum menemukan sebuah petunjuk, dan berbeda dengan Maiki. Setelah membaca salah satu surat, raut wajah Maiki berubah dan Maiki memutuskan untuk keluar dari ruangan itu untuk mencari sebuah angin segar. Ketika Maiki telah pergi, Draken membaca surat yang dipegang oleh Maiki tadi, dan surat itu pun berisi, untuk Shinichiro. Belakangan ini aku sering mengalami sakit kepala. Ini pasti salah dia. Tolong berhenti membicarakan tentang Manjiro. Setelah membaca surat itu, Draken memutuskan jika Kurokawa Izana adalah anak yang telah dipisahkan oleh keluarganya sejak dia masih kecil. Dan anggota keluarga yang pertama kali ditemuinya adalah Shinichiro-kun. Kalau Shinichiro adalah satu-satunya pendukung yang dia miliki, maka pendapat dia tentang Maiki adalah satu, yaitu sebuah iri. Dia menyimpan rasa iri yang besar terhadap Maiki, lebih tepatnya sebuah dendam. Selain itu, Draken juga mengingat tentang satu hal lagi. Dia pun berkata, dulu sewaktu Toman melawan Black Dragon generasi ke-9, Shion Madarame juga berkata jika mereka meneruskan keinginan dari kapten generasi ke-8. Dan jika benar Black Dragon generasi ke-9 sengaja melibatkan diri dengan Kazutora, dan gara-gara rasa iri yang besar ini, maka bagaimana jika saat itu adalah rencana Kurokawa Izana untuk menghancurkan Maiki? Bagaimana jika semua pertikaian ini adalah dendam Kurokawa Izana? Takemichi yang terkejut kemudian menyadari sesuatu dan berkata, dan setelah Shinichiro meninggal, dia menciptakan Tenjiku dan membawa mereka semua ke sini. Kali ini dia melakukannya untuk membunuh Maiki. Ya, lebih tepatnya untuk membunuh adiknya sendiri. Takemichi yang telah mendapati siapa Kurokawa Izana sebenarnya lalu memanggil Chifuyu ke rumahnya. Takemichi bercerita kepada Chifuyu jika Tenjiku dibentuk akibat dendam dari Kurokawa Izana kepada saudaranya sendiri, yaitu Maiki. Selain itu, Takemichi juga berkata kepada Chifuyu
jika dirinya saat ini tidak bisa kembali lagi ke masa depan, serta alasan kenapa Maiki terjatuh ke dalam genggaman Kurokawa Izana dan Kisaki. Hingga akhirnya Takemichi berkata, "Aku akan membunuh Izana dan Kisaki." Lalu seorang dari Toman memanggil Takemichi dari luar arah rumahnya. Takemichi langsung membuka jendela rumahnya dan didapatinya sebuah mobil mewah beserta satu orang anggota Toman yang tidak dikenal oleh Takemichi muncul di depan pintu rumahnya serta memanggilnya untuk turun ke bawah. Takemichi pun turun dan anggota Toman itu melaporkan kepada Mucho jika Takemichi sudah turun. Takemichi pun bertanya, kenapa Kapten Divisi Kelima ada di sini dan apa keperluannya terhadap dirinya. Chifuyu yang melihat Mucho ada di dalam mobil itu lalu berkata, "Ini buruk Takemichi, di dalam Toman orang itu cukuplah berbahaya." Kemudian Mucho turun dari mobilnya. Chifuyu, dia langsung menyuruh Takemichi untuk segera berhati-hati. Tetapi puluhan langkah kaki datang menghampiri mereka dan mereka adalah pasukan dari Divisi Kelima. Serta terjadi sebuah kejadian yang membuat Takemichi terkejut. Mereka langsung saja menangkap seluruh anggota dari divisi pertama. Di saat Takemichi sedang berpikir tentang ada apakah sebenarnya ini. Tetapi Mucho langsung saja menghantam Takemichi dengan sebuah pukulan keras dan membuat Takemichi terlempar ke belakang. Bukan hanya itu, Mucho lalu menghampiri Takemichi dan mengangkat Takemichi ke udara. Takemichi lalu memberontak, tetapi sebuah pukulan sekali lagi melayang ke wajah Takemichi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan bahkan Mimin tidak bisa memastikan berapa pukulan yang dilancarkan oleh Mucho ke wajah Takemichi. Sehingga membuat Takemichi tidak sadarkan diri. Setelah Takemichi tidak sadarkan diri, Mucho memerintahkan Sanju untuk memasukkannya ke dalam mobil. Hingga akhirnya Takemichi dibawa ke sebuah tempat. Dan tragedi ini membawa ke penghujung video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Berikan like, komen, dan subscribe kalian karena di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam anime Tokyo Revenger ini. Semoga terhibur dan salam editor movie.